Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kembali lagi bersama saya Mustafa selaku guru agama Islam tingkat sekolah menengah atas. Lanjut pada materi kelas 3 tentang hukum munakahat atau pernikahan. Kemarin sudah diuraikan tentang pengertian nikah, kemudian ayat yang berkaitan tentang tujuan pernikahan, kemudian hukum-hukum pernikahan. Pada kali ini kami akan membahas tentang rukun nikah. Rukun nikah berarti ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Bila salah satu rukun dalam pernikahan tidak ada, maka status pernikahannya adalah batil atau tidak sah. Rukun nikah yang pertama adalah ada calon suami. Syaratnya laki-laki itu sudah dewasa, setidaknya menurut undang-undang yang ada di Indonesia minimal sudah usia 19 tahun. Kemudian beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, yakni kemauan sendiri. Kemudian tidak sedang dalam ibadah ihram atau haji atau umroh dan bukan mahram calon istrinya. Yang kedua ada calon istri. Syaratnya wanita tersebut sudah cukup umur. Menurut undang-undang yang ada di Indonesia minimal sudah umur usia 16 tahun. Bukan perempuan yang musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan bukan mahram bagi calon suami, dan sedang tidak melakukan ibadah haji atau umrah. Yang ketiga rukun nikah adalah wali nikah. Wali nikah itu ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka batallah pernikahannya. Hadis riwayat Imam yang 4 kecuali An-Nasai dan disahkan Abu Awamah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wali nasab yakni wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang dinikahkan. Misalkan ayahnya, ya, kemudian saudara ayah sekandung atau saudara ayah seayah, kemudian bisa kakaknya atau adiknya. Nanti kita akan ini ya contoh wali nasab, silahkan baca sendiri. Kemudian yang kedua wali hakim, kepala negara yang beragama Islam atau ketua kantor urusan agama bisa. Di Indonesia wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yakni menteri agama. Kemudian menteri agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim yakni kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Namun sebelumnya wali nikah syarat yang harus dipenuhi yakni yang pertama beragama Islam, kedua laki-laki, ya, jadi perempuan itu nggak boleh jadi wali, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, sedang tidak ihram ataupun haji. Yang berikutnya adalah ada 2 orang saksi. Selain itu dalam pernikahan juga diperlukan 2 orang saksi dengan syarat beragama Islam. Laki-laki baligh atau dewasa dan berakal sehat, tidak buta dan tidak tuli, dapat berbicara atau melihat, mendengar, adil dan tidak sedang ihram ataupun haji. Yang berikutnya adalah akad nikah atau ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki
kepada sebagai tanda penerimaan, suami wajib memberikan mas kawin mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah. Jadi tidak sah dikatakan pernikahan tanpa mahar, karena mahar itu disebutkan saat ijab qabul. Misalkan saya terima nikahnya si Fulana bin Fulan dengan mas kawin, misalkan alat sholat atau seperangkat alat sholat atau uang dengan jumlah sekian dibayar tunai. Jadi kalau tidak ada maharnya maka tidak bisa disebut sebuah pernikahan. Dan mahar itu diartikan sebagai tanda bukti bahwa orang itu benar-benar akan menikahi seorang wanita, ya, sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk tanda bukti cinta terhadap calon istrinya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh dengan kerelaan. Selesai akad nikah diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimatul arsy adalah sunnah muakkad. Rasulullah memerintahkan adakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Menghadiri walimah atau undangan pernikahan itu wajib, kecuali kalau ada unsur halangan seperti sakit dan sebagainya. Nah itu ya. Muhrim bisa kalian lihat ya, siapa yang termasuk disebut muhrim bisa kalian baca sendiri. Ada muhrim yang haram dinikahi karena keturunan, kemudian muhrim atau wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, dan wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Yang berikutnya adalah kewajiban suami istri. Kewajiban suami secara umum memberikan nafkah, sandang, pangan, papan kepada pasangan hidupnya, memimpin serta membimbing keluarganya ke jalan yang benar, memberikan pendidikan, ya, bergaul dengan anak dan istri secara ma'ruf atau baik, ya, memelihara istri dan anak-anak dari bencana baik lahir ataupun batin, duniawi ataupun ukhrawi, membantu istri dalam tugas sehari-hari, saling membantu. Nabi SAW beliau mencontohkan ketika beliau sedang menjahit pakaiannya sendiri pada lada istrinya, beliau memeras susu kambingnya sendiri pada lada istrinya. Bahkan pernah Nabi SAW datang kepada istrinya, ditanyakan, wahai istriku, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada, wahai Rasul. Kemudian beliau datang lagi kepada istri yang lain dan bertanya, wahai istriku, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada, wahai Nabi. Kemudian Nabi kalau mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa. Ini contoh akhlak Nabi. Bahkan pernah Nabi datang di malam hari dalam keadaan istrinya sudah tidur dan tidak mendengar suara Nabi ketika memanggilnya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidur di depan pintu sampai menjelang fajar atau subuh. Ini contoh akhlak seorang suami terhadap istrinya atau keluarganya. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau pada istrinya. Kemudian kewajiban istri yang pertama, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami baik di hadapan ataupun di belakangnya, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarganya, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit. Jadi misalkan suami kerja, gaji istrinya lebih besar dibanding suaminya, sang istri tidak boleh merasa lebih tinggi, meremehkan suaminya dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena bekerja di luar itu hukumnya sunnah, sedangkan mengurus anak-anak dan keluarga itu hukumnya wajib bagi seorang istri. Kemudian hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena akhlak yang baik dari seorang ibunya itulah yang akan mewariskan kepada anak-anaknya. Bila ibunya pemarah, maka anaknya pun akan menjadi seorang pemarah.
maka disinilah peran seorang istri untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang berikutnya adalah kita masuk pada yang berikutnya adalah masalah talak atau perceraian. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Salah satu sebab perceraian misalkan pertengkaran atau perselisihan di antara kedua pasangan tersebut yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, walaupun sudah didatangkan hakim juru damai dari pihak suami ataupun pihak istri. Pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif, terutama suami dan istri yang bercerai yang sudah mempunyai anak. Sehingga kata Nabi SAW, perbuatan yang halal tapi paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa setiap wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, haramlah baginya wangi-wangian surga. Jangankan masuk surga, wangi-wangian pun tidak boleh. Bagi seorang perempuan minta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat, contoh hanya karena seorang suami tidak bisa memberikan harta benda, uang yang banyak untuk membeli perhiasan atau keinginan si istri tersebut, ingin membeli baju bagus, misalkan ingin beli motor bagus, misalkan ingin membuat rumah yang mewah, akhirnya sang suami tidak bisa memenuhi permintaan istrinya. Sang istri mengatakan, kalau begitu ceraikan saya nggak ingin menjadi istrinya kamu lagi. Ini tidak dibenarkan syariat, maka haram baginya surga. Atau seorang istri minta kepada suaminya, kalau kamu tidak bisa mendatangkan uang yang banyak pada saya bukan istri kamu lagi. Ini hama haja minta cerai. Jadi diharamkan oleh agama. Pada kondisi-kondisi tertentu mungkin perceraian lebih baik dilakukan, karena apabila tidak dilakukan akan menyebabkan penderitaan baik bagi istri maupun suami, atau akan menyebabkan kedurhakaan kepada Allah. Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah meninggalkan salah satu pihak suami atau istri, talak, fasak, hulu, li'an, ilah, dan sihar. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Talak dibagi menjadi dua, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Juga masih dapat menikah kembali setelah habis masa iddahnya. Jadi itu tidak ada istilah talak 3. Jadi misalkan talak 1 karena perselisihan, sang suami mengatakan kamu saya talak, atau sang suami mengatakan kamu bukan istriku lagi, atau seorang suami mengatakan lewat chat atau SMS, dia mengatakan kita telah putus ikatan pernikahan, walaupun tidak ada kata talak di dalamnya, kita sudah putus ikatan pernikahannya, itu sudah jatuh talak 1. Kemudian selang beberapa minggu atau beberapa bulan, sang suami ingin kembali kepada istrinya, rujuk. Nah, rujuk artinya kembali. Walaupun istri nggak merujuk, itu sang istri harus ikut kepada perintah syariat, yakni sudah sah menjadi suami istri lagi. Jadi talak 1 dan 2 itu sang istri masih tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak boleh meninggalkan rumahnya. Kemudian selang beberapa bulan, selang beberapa tahun, perselisihan lagi, sang suami menjatuhkan talak lagi, kamu saya talak lagi. Itu sudah jatuh talak 2, karena yang pertama sudah pernah ditalaknya. Karena sudah talak 2, akhirnya sang suami rujuk kembali beberapa waktu, jadilah sang suami istri lagi karena sudah rujuk kembali. Nah, ketika sudah jatuh talak 3 karena perselisihan, suami menceraikan lagi, jatuhlah talak 3 yang disebut talak bain, talak suami yang tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan sang istri menikah dengan laki-laki lain. Dan laki-laki yang menikahi mantan istrinya itu pun tidak boleh disuruh suami yang pertama untuk mentalaknya. Calon suami istriku,
nanti kalau kamu sudah menikah dengan mantan istriku, tolong ceraikan setelah beberapa bulan. Ini nggak boleh ada kerjasama seperti ini, haram hukumnya. Nanti sang suami yang kedua benar-benar atas kerelaan hatinya menalak mantan istrinya, itu baru boleh menikah lagi dengan suami yang pertamanya. Masih banyak masalah-masalah ya perceraian ya. Tentunya tidak bisa diterangkan di sini satu persatu. Silahkan kalian cari media internet yang berkaitan dengan masalah talak atau perceraian. Intinya di dalam mengurusi rumah tangga, talak atau perceraian itu tidak boleh dijadikan sebagai senjata atau untuk menakut-nakuti istri. Awas, kalau kamu tidak menurut nasihat talak, kalau kamu tidak taat sama saya, nanti saya talak. Ini nggak boleh dijadikan sebuah solusi atau untuk menakut-nakuti pasangan. Yang namanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu pastinya penuh dengan rintangan. Dua perasaan yang berbeda ya, dua sifat yang berbeda dijadikan satu dalam kehidupan mahligai rumah tangga, tentunya banyak perselisihan, tentunya banyak konflik. Bahkan suami istri ya itu tidak ada yang mulus dengan tanpa adanya konflik. Itu sudah bumbu dalam rumah tangga. Setidaknya kita bisa mengolah, memanage dengan baik bimbingan agama ya, ilmu bagaimana selayaknya menjadi seorang suami yang baik untuk memimpin keluarganya dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap kekurangan istrinya, sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan, bila kamu tidak menyukai istrinya, bersabarlah, karena banyak kebaikan yang dijadikan pada istri tersebut. Lebih baik mempunyai istri yang galak, cerewet, dan tetap dipertahankan keharmonisan rumah tangganya, daripada seorang duda atau seorang janda yang tidak punya pasangan. Karena statusnya masih lebih baik seorang yang mempunyai pasangan, tanda kurung, yang masih taat walaupun galak, cerewet dan sebagainya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini membawa manfaat buat kita semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ini ya. Silahkan subscribe dan like, komen, share. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.